Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini berbahagia sekali bisa bertemu lagi dengan pertemuan yang keempat pada hari ini ya. Kita akan membahas tentang pidato atau berbicara di depan publik. Seperti biasa bahwa ketika mengawali sebuah perkuliahan ini kita selalu berpikir bahwa ini sesuatu yang unik yang harusnya bisa kita lakukan, karena beberapa pengalaman riset ya yang pernah saya baca, ada di suatu negara di puasa bahwa 75% orang tidak mau berbicara karena mereka, maksudnya pidato, karena mereka merupakan suatu hal yang menakutkan bagi mereka. Dan ini orang-orang komunikasi menjadi suatu peluang yang besar ya. Mari kita manfaatkan, kita pergunakan ini sebagai peluang, baik itu sebagai suatu profesi ataupun itu sebagai pengantar untuk kesuksesan kita di bidang hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini terasa lebih semangat ya, walaupun di masa pandemi ya, kita harus senantiasa berbuat sesuatu untuk menghasilkan suatu karya yang baik, yang maksimal. Dan pada hari ini seperti biasa, saya dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan pagi. Biasanya kita ditemani dengan bolang-baling sama cakwe, sekaligus ini ada teh manis penghangat sebagai pengantar perkuliahan kita pada hari ini. Oke, ada hal yang merupakan suatu strategi ya, cara-cara bagaimana agar kita bisa melakukan suatu pidato, atau dalam mata kuliah kita disebut berbicara di depan publik, tapi lebih singkatnya saya lebih menyukai dengan pidato. Bagaimana cara-cara untuk berhasil menjadi seorang ahli di dalam pidato, karena kita dengan ada kemampuan, keahlian di bidang pidato ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bermanfaat ya, bermanfaat di dunia profesi maupun dimanapun kita berada. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ketika kita akan melakukan suatu pidato. Pertama, bahwa dalam kondisi apapun, mungkin dalam waktu yang terlalu singkat kita ditunjuk pidato, kita harus ingat apa yang kira-kira menjadi tema dari pertemuan tersebut. Jadi kita harus mengeksplorasi apa sih yang terkait dengan tema tersebut. Kalau mungkin dalam waktu mendadak kita kebingungan, kita bisa cari mungkin dari Google atau dari manapun ya, kita bisa mencari apa sih tentang tema ini yang menarik. Nah, ini menjadi bekal kita untuk bisa mengeksplorasi. Atau mungkin barangkali kita sudah banyak referensi dari buku dari mana, itu bisa dipergunakan sebagai modal untuk melakukan pidato. Kemudian yang kedua, yaitu penampilan. Jangan lupa ya teman-teman, ketika kita naik panggung, naik podium, kita harus persiapkan diri kita. Kalau cowok ya, rambutnya disisir yang rapi, dipotong yang rapi, kumisnya, bajunya, celananya, ya sepatunya barangkali. Nah, kalau yang cewek juga seperti itu, make up-nya harus diteliti. Semua karena itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita untuk melakukan suatu pidato. Kalau dari awal kita sudah merasa minder, merasa rendah diri, itu akan mendorong kita kepada tidak pede, dan akhirnya akan membawa kita pada suatu kegagalan dalam melakukan suatu penampilan. Ini terkait dengan penampilan ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah berlatih. Dalam pidato tidak bisa kita melakukan tanpa latihan. Jadi kita bisa latihan sendiri. Mungkin kita bisa di depan cermin. Kira-kira wajah kita yang menarik, yang seperti apa yang bisa kita lakukan ketika kita di muka cermin ya, di depan kaca. Atau kalau nggak ada, kita pakai teman kita ya, untuk melihat bagaimana ketika kita melakukan pidato. Karena dengan itu kita bisa meminta masukan dari teman, apa kira-kira yang kurang dari penampilan saya. Nah, ini suatu hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah
melakukan evaluasi. Keempat itu melakukan evaluasi. Kira-kira apa kekurangan kita ketika melakukan suatu pidato? Ataukah kita mungkin terlalu singkat, ya, terlalu pendek? Sebetulnya pidato tidak harus panjang, tapi ketika semua sudah tersampaikan itu sudah cukup. Jadi silahkan Anda memilih ketika mempunyai suatu argumen, ya, yang untuk menambahkan mungkin suatu informasi yang penting, baik kalau mau dilengkapi. Namun kalau tidak, cukup dengan singkat, padat, dan jelas itu sudah sangat baik untuk bisa dilakukan. Nah, ini 4. Yang kelima adalah kita boleh mengidolakan seseorang. Taruhlah kalau kita mengagumi siapa sih yang menjadi tokoh pidato yang sangat terkenal, kita boleh mengidolakan mereka dan kita mengambil contoh dari mereka. Apa kira-kira yang positif? Apa kira-kira yang menarik? Apa kira-kira yang unggul? Namun jangan meninggalkan kepribadian kita. Artinya bahwa kita adalah diri kita sendiri. Jadi nanti ada kolaborasi antara tokoh yang kita idolakan dengan diri pribadi kita, sehingga itu menjadi suatu ciri khas yang ada pada diri kita. Ini akan menjadi suatu yang menarik. Kita sering melihat ketika seseorang melakukan pidato dengan logat kedaerahannya, tidak masalah. Itu menjadi suatu ciri khas, ya, kekuatan dari mereka sendiri, dan itu boleh dilaksanakan. Kemudian yang karena berpikirlah positif, bahwa kita akan berhasil dalam pidato, apa yang kita sampaikan akan sampai pada tujuan, dan para audiennya akan memahami apa yang kita sampaikan. Jadi pikiran sangat membantu keberhasilan kita dalam pidato, ya. Anggaplah kita sukses, kita berhasil. Itu saja, ya, barangkali 6 poin yang saya tekankan untuk bisa meraih suatu keberhasilan di dalam pidato. Barangkali ini, ya, inti materi dari perkuliahan kami, ya, perkuliahan kita pada hari ini nanti, dan kami persilahkan pada teman-teman untuk lebih banyak untuk melihat PowerPoint yang sudah saya sampaikan. Nanti akan banyak kita jadikan bahan diskusi dalam perkuliahan nanti. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.